5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Sepulang sekolah, Udin hendak beristirahat. Udin mendengarkan radio sambil tiduran. Acara yang Udin dengarkan yaitu lagu-lagu daerah. Banyak selingan iklan sebagai jeda lagu. Salah satu iklan yang didengar Udin adalah iklan pengobatan alternatif. Iklan pengobatan alternatif merupakan jenis iklan kesehatan. Nah, masih banyak jenis iklan yang dipaparkan melalui radio, juga melalui televisi dan internet. Tidak lama kemudian, Udin tidur. Udin lupa mematikan radionya. Bangun tidur, Udin langsung mematikan radionya. Udin beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Nah, setelah mencuci muka, Udin bergabung dengan ibu, ayah, dan adiknya di ruang keluarga menonton televisi. Seperti radio yang didengarkan oleh Udin, di televisi pun ada jeda iklannya. Iklan melalui radio dan televisi disebut dengan iklan elektronik. Media elektronik lainnya yang bisa digunakan untuk menayangkan iklan adalah internet. Isi iklan elektronik itu sangat beragam. Nah, oleh karena itu ada banyak jenis iklan elektronik dilihat dari segi isinya adik-adik ya. Nah, ayo mengamati iklan elektronik untuk mengidentifikasi jenis iklan berdasarkan isinya. Nah, di sini ada iklan di televisi yang menayangkan gambar partai-partai politik dalam pemilu 2014. Nah, iklan tersebut untuk mengenalkan kepada khalayak tentang partai-partai politik peserta pemilu tahun 2014. Nah, melalui iklan tersebut masyarakat itu dapat mengetahui partai-partai politik yang akan mereka pilih sesuai hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, iklan pada gambar ini termasuk dalam jenis iklan politik adik-adik. Lalu di sini ada iklan lagi nih adik-adik ya. Iklan ini berisi tentang ajakan kepada khalayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Nah, iklan ini ditayangkan melalui internet. Berdasarkan isinya, iklan ini termasuk dalam iklan pendidikan. Lalu ini ada iklan lagi adik-adik. Nah, iklan ini tuh ditayangkan di televisi. Kamu tentu sering melihat iklan ini adik-adik ya. Iklan ini berisi ajakan kepada khalayak untuk menggunakan sampo. Nah, pada gambar iklan tersebut, dengan menggunakan sampo, rambut akan menjadi bersih, kuat, dan lebat. Dilihat dari isi iklan sampo ini termasuk dalam jenis iklan kecantikan. Nah, tadi ya ada iklan politik, ada iklan pendidikan, ada iklan kecantikan. Itu berdasarkan isinya adik-adik. Nah, itulah 3 jenis iklan dilihat dari isinya. Dan masih banyak lagi jenis iklan lainnya berdasarkan isinya. Apa sajakah itu? Nah, adik-adik, kamu telah mengetahui beberapa jenis iklan elektronik nih yang dilihat dari isinya ya. Ada politik, pendidikan, dan kecantikan. Lalu masih banyak lagi jenis iklan elektronik
yang dilihat dari isinya. Nah, coba adik-adik kamu identifikasi jenis-jenis iklan elektronik yang dilihat dari sisinya. Kalian bisa menuliskan hasil identifikasi kalian pada lembar tugas yang tersedia. Nah, misalnya nih adik-adik ya, Kak Citra punya iklan ini nih. Ada iklan Kuiper dan Ruang Guru. Nah, kedua iklan ini mengajak masyarakat untuk membeli aplikasi pendidikan, sehingga kedua iklan ini dapat dikategorikan sebagai iklan pendidikan. Adik-adik, keluarga Udin ini hidup dengan rukun. Mereka selalu menyempatkan berkumpul dalam ruang keluarga. Keluarga Udin juga membiasakan beribadah bersama. Keluarga Udin tidak hanya rukun dengan anggota keluarga. Keluarga Udin ini juga rukun dengan tetangganya. Ketika tetangganya mengalami musibah seperti kematian, keluarga Udin ini akan memberikan bantuan dengan ikhlas. Dalam 1 minggu, keluarga Udin melakukan olahraga bersama sebanyak 3 kali. Nah, olahraga itu dilakukan pagi hari sebelum persiapan bekerja dan sekolah. Olahraga yang biasa dilakukan keluarga Udin adalah senam pagi. Nah, sebelum pelaksanaan senam, Udin dan ayah itu bekerja sama mempersiapkan radio kaset dan kasetnya untuk mengiringi senam. Nah, ibu menyiapkan air mineral untuk minum saat istirahat. Selesai senam, semua anggota keluarga Udin ini melakukan aktivitas masing-masing adik-adik. Udin dan adiknya persiapan ke sekolah, ayah bersiap ke kantor, dan ibu bersiap untuk membuka toko kelontongnya. Nah, toko kelontong milik ibu Udin ini dikelola oleh keluarganya sendiri. Nah, inilah ya toko kelontong yang dikelola oleh ibu Udin. Nah, adik-adik, selain sibuk mengurus toko kelontongnya, Ibu Udin ini menjadi salah satu pengurus koperasi. Koperasi yang dijalankan adalah koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi tersebut adalah warga kampung tempat tinggal Udin. Koperasi itu termasuk jenis usaha yang dikelola bersama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa jenis usaha yang dikelola sendiri maupun yang dikelola secara kelompok berikut ini. Nah, yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri yang akan kita pelajari. Nah, berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Nah, berikut ini contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan dikelola secara kelompok. Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan itu biasanya modalnya terbatas adik-adik. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha pertanian. Nah, seorang petani kebanyakan akan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Namun hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Ini usaha perseorangan ya, yang pertama yaitu usaha pertanian. Yang kedua adalah industri kecil. Nah, industri kecil itu biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil itu biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh dari industri kecil itu seperti usaha kerajinan, mebel ya, industri keramik, kerajinan anyaman dan tembikar. Ini industri kecil yang dikelola oleh perorangan adik-adik. Lalu ada usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan yang dikelola secara perorangan itu biasanya perdagangan dalam jumlah besar, kecil sampai menengah. Contohnya adalah usaha membuka toko kecil. Seperti toko kelontong milik Ibu Udin tadi, itu termasuk usaha perdagangan. Contoh lainnya adik-adik membuka warung, lalu penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Lalu usaha di bidang jasa. Nah, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya ada salon, bengkel ya, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Nah, itu adalah usaha-usaha jasa yang dikelola secara perorangan.
Lalu di sini usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok adik-adik. Nah, usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan maupun dalam hal bagi hasil. Nah, contoh usaha ekonomi yang dikelola antara lain adalah firma, ya, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Yuk kita pelajari bersama-sama apa itu firma. Nah, firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Nah, biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma ini mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Nah, resiko tindakan anggota firma akan ditanggung bersama-sama. Lalu berikutnya setelah firma adalah CV. Nah, ini ada ya adik-adik, itu persekutuan komanditer. Nah, CV ini adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih. Modal CV ini berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Nah, pengusaha ini akan menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan para penanam modal akan mempercayakan pengolahan CV-nya itu kepada pengusaha. Nah, sebuah perusahaan yang berbentuk CV itu bisa dikembangkan dari firma tadi adik-adik ya. Nah, hal ini terjadi bila sebuah firma itu ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Nah, resiko tindakan anggota firma tadi kan ditanggung bersama, sedangkan CV ini ya ditanggung bersama juga. Lalu PT sekarang. Nah, PT itu singkatan dari perseroan terbatas. Nah, PT adalah perusahaan yang modalnya itu diperoleh dari penjualan saham. Nah, saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Itu PT adik-adik. Lalu ada juga BUMN. BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Nah, badan usaha milik negara atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara. Nah, ada 3 bentuk nih perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, lalu perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Berikutnya ada PT perseroan terbatas dan BUMS tadi sudah ya adik-adik ya. Ada perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah dan tujuan pendirian perusahaan daerah itu adalah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi sosial. Nah, selain itu perusahaan daerah itu juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, berikutnya adalah koperasi nih adik-adik ya. Ini lambang dari koperasi. Nah, koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi itu berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia sendiri ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Itu tadi adik-adik ya, macam-macam usaha baik perorangan maupun dalam bidang yang kelompok ya, atau seperti PT, firma, dan lain sebagainya. Nah, banyak orang melakukan usaha itu di bidang ekonomi untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Nah, apa yang akan terjadi jika orang malas dan tidak mau berusaha adik-adik? Coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Kalau ada orang yang malas dan tidak mau berusaha, nah, misalnya nih adik-adik, jika bermalas-malasan tidak mau berusaha akan menyebabkan kebutuhan kita tidak akan terpenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Manusia itu dikatakan makhluk ya ini ya, makhluk ekonomi karena manusia itu tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.
Adik-adik, kalian telah memahami nih beragam bentuk usaha berdasarkan pengelolaannya. Ada usaha yang dikelola sendiri dan ada usaha yang dikelola secara kelompok. Sekarang adik-adik bisa membuat clipping nih ya tentang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan dikelola kelompok. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Kalian cari informasi dulu tentang jenis-jenis usaha perseorangan ataupun kelompok, baik itu berupa gambar maupun yang tidak gambar ya, dari berbagai media cetak. Nah, kalian bisa menggunting informasi yang kalian peroleh nih. Lalu cantumkan juga sumbernya adik-adik. Kumpulkan hasil guntingan kalian dan tempelkan pada kertas folio. Nah, kalian bisa pisahkan mana yang termasuk jenis usaha perseorangan, mana yang jenis usaha kelompok. Lalu kalian jadikan satu dalam satu kelompok dengan judul jenis-jenis usaha perorangan dan kelompok. Jadi kalian juga bisa tuliskan nama-nama anggota kelompok kalian. Nah, ini ya adik-adik ya, ini jenis-jenis usaha ekonomi perorangan dan kelompok ya. Contoh jenis usaha perseorangan: bengkel motor, pedagang keliling, pengrajin anyaman, petani sawah, tukang cukur. Lalu yang termasuk jenis usaha kelompok misalnya ada Firma John Prihadisi Tempu, lalu CV Aula Technical Service. Lalu kalau BUMN ada PT Pertamina, BUMD ada Bank Jateng. Lalu untuk koperasi misalnya ada koperasi tahu tempe, lalu koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.